Pasangan artis Sopan Sopyan dan Widiawati Jumat malam kemarin menggelar sebuah perhelatan untuk anak mereka. Romi Oktaviano Perkasa Sopyan, putra Sopan dan Widiawati menyunting Ayesha Miranda Irzan. Resepsi pernikahan mereka diselenggarakan di Gedung Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. Ya harapannya sih ya jadi keluarga sakinah lah. Jadi ayah yang bijaksana, jadi suami yang baik, saya itu aja. Kami berdua merasa bahwa Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ade Herlina dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi Cek dari Cek. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan menyimak berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti yang dikemas dalam gaya khas Cek dari Cek. Dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Artis Della Puspita kembali melaporkan Zuhli Imran Putra Sarjana Hukum, pengacara Henry Pasman yang telah membuat pernyataan yang dianggapnya menyudutkan dirinya di dua tabloid terbitan ibu kota. Artis Nia Daniati hari Jumat besok rencananya akan melahirkan anak keduanya melalui operasi sesar. Sejumlah artis terlibat dalam sebuah acara televisi yang disiarkan langsung di RCTI Senin malam kemarin untuk mengenang 40 hari meninggalnya Indra Safera. Terdakwa kasus visi di kamar mandi Budihan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, potong masa tahanan 7 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai yang diajukan model dan pragawati Okmurad terhadap Andrew John Menery dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada sidang putusan hari Senin kemarin. Konflik dalam keluarga artis Della Puspita terus berlanjut. Senin kemarin Della didampingi oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat Sarjana Hukum kembali membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan kasus Della ini, kita simak saja liputannya berikut ini. Sepertinya janji artis Della Puspita untuk lebih tegas menghadapi kasus perseteruannya dengan Henry Pasman mulai diwujudkan. Didampingi kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat Senin 6 Oktober kemarin, Della melaporkan perbuatan Zuhli Imran Putra Sarjana Hukum dengan tuduhan telah melakukan tindak pencemaran nama baik terhadap Della. Menurut Della, ia merasa dipojokkan dengan pernyataan Zuhli Imran Putra dalam sebuah tabloid ibu kota yang menyebutkan bahwa Della itu ratu bohong, julukan yang paling tepat buat dia. Selain itu ada lagi pernyataan Zuhli pada tabloid lain edisi terbaru yang juga sempat bikin Della gerah. Dalam tulisan di tabloid itu, Zuhli mengatakan bahwa Della memang banyak berbohong dan merupakan cewek yang materialistis. Tentang bagaimana hasil pelaporannya ke Polda Metro Jaya itu, Della menjelaskan kepada Cek dan Dicek. Ya kan kemarin saya udah bikin laporan, saya dibilang ratu bohong, akhlak saya tidak sebagus wajah saya, alasan saya menikah karena pengen terkenal dan karena faktor materi. Tapi setelah laporan itu kok malah diulangin lagi ya Mas ya, gitu. Makanya saya ngelaporin lagi gitu loh. Minta perhatian dari Kapolda supaya perkara ini diproses dengan sungguh-sungguh gitu. Dan tadi ya Kapolda menyatakan bahwa ya supaya disampaikan laporan ke Yanmas dalam bentuk satu pengaduan dan sudah kami laksanakan itu. Laporan yang dilakukan Della Senin kemarin adalah untuk kedua kalinya ditujukan kepada Zuhli Imran Putra Sarjana Hukum, pengacara Henry Pasman. Lalu bagaimana dengan laporan pertama Della beberapa waktu lalu? Ia sudah dipanggil hari ini mesti memberikan keterangan sebagai saksi korban. Tapi karena hari ini habis waktu kita di Yanmas ya, mungkin akan dalam waktu dekat. Jadi bukan karena tidak tanggapi, karena sesudah laporan yang satu dilakukan lagi penghinaan yang kedua, kemudian dilaporkan lagi yang kedua. Seperti kata Della tadi, 1000 kali dihina, 1000 kali Della akan melapor. Sampai kapan? Sampai orang berhenti menghina. Di balik heboh laporan Della ke polisi ini, ada satu cerita Della tentang Zuhli Imran yang menurut Della telah menghina dirinya lewat berbagai pernyataan pers. Dulu 2 tahun yang lalu, saudara Imran itu pernah datang ke lokasi syuting, memperkenalkan diri ke saya sebagai pengacara. Pernah juga menawarkan diri untuk menjadi pengacara saya gitu loh. Waktu itu saya tidak membutuhkan pengacara, makanya jadi saya tolak gitu. Tapi ternyata setelah 2 tahun itu tiba-tiba saya lihat beliau jadi pengacara PN dan sepertinya semakin memojokkan saya gitu. Makanya saya juga nggak tahu, padahal kan kita temen gitu loh. Pemirsa, hari Jumat 10 Oktober 2003 nanti, artis Nia Daniati rencananya akan melakukan persalinan. Untuk proses melahirkannya itu, Nia memilih operasi sesar. Lantas bagaimana persiapan yang dilakukan oleh istri pengacara Farhad Abbas itu dalam menyambut kelahiran buah hatinya?
Pemirsa, rasa gembira bercampur cemas sedang melanda pasangan selebriti Nia dan Niati dengan Farhad Abbas. Karena pada hari Jumat 10 Oktober 2003 nanti, pelantun lagu Gelas-Gelas Kaca ini akan melahirkan anak keduanya yang menurut dokter berjenis kelamin laki-laki. Untuk proses persalinannya itu, Nia sudah memilih melalui operasi sesar. Bagi Nia, melahirkan melalui operasi sesar bukanlah hal yang baru. Karena sewaktu melahirkan anak pertama Olivia Natania atau Oi, Nia juga melakukan operasi sesar. Meski begitu, perempuan cantik asal Bandung, Jawa Barat ini mengaku tetap merasa khawatir menghadapi operasi sesar nanti. Saya otomatis ada ya, karena udah lama jaraknya sama anak saya pertama ini, ada lah sedikit. Dia nggak pede aja gitu. Nggak pede artinya selama ini kan waktu OI juga kan sesar gitu. Sebagai saya sih nggak apa-apa gitu. Cuman sebelum operasi itu kan kasihan lihat perutnya sakit, sering sakit gitu ya. Ada hal yang menarik dari Nia menjelang hari persalinannya. Ia yang biasanya betah di rumah, belakangan ini justru jadi ingin berpergian. Dokter juga menganjurkan karena mau sesar itu udah agak banyak istirahat aja. Tapi nggak tahu kenapa semenjak 8 bulan itu bawaannya mau pergi terus tiap hari gitu. Oh, yang ada aja yang dicari, kayaknya sehari di rumah tuh kok nggak betah ya. Yang biasanya saya di rumah bisa sebulan, di dalam rumah bisa nggak kemana-mana, ini kayaknya saya mau pergi-pergi terus gitu. Seperti kebanyakan pasangan yang akan mendapatkan buah hati, Nia dan Farhad juga telah menyiapkan nama bagi anak mereka itu. Saya udah dalam hati, suami saya udah juga dalam hati, daripada diomongin sekarang ini kan suka debat terus masalah nama. Saya pengen kasih nama, dia pengen kasih nama juga, jadi diem-dieman aja. Dia kan ngambilnya tuh beli buku tuh, cari nama di buku. Mudah amat cari nama Iya, tuh. saya Tunggu dapat wahyu dong. Selain nama, Nia dan Farhad tampaknya juga bersemangat menyiapkan berbagai keperluan bayi seperti tempat tidur, botol susu, dan juga baju bayi. Tak ketinggalan pula mereka juga membeli mainan untuk anak laki-laki yang berusia balita seperti motor-motoran. Ya ini mungkin karena ibunya yang senang itu. Ibunya senang dan ibunya teringat masa anak-anak itu. masa saya dulu nggak ada gitu. Saya yang senang kok, ada ini ya, lucu ya, karena waktu anak saya ini kan nggak ada mainan-mainan yang kita nggak lihat, mainan-mainan yang buat laki-laki kan, adanya perempuan, jadi kita lihatnya lucu-lucu ya yang perempuan. Begitu sekarang ini kelihatannya insya Allah laki, ya lucu-lucu ya mainan ini gitu. Jadi udah, karena kepengen ya udahlah beli aja dulu, walaupun masih lama ya udah disimpan aja dulu gitu. Dunia selebriti penuh dengan dinamika dan berbagai berita seputar artis yang selalu dinanti pemirsa. Dan berikut ini kita simak sekilas informasi singkat dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim Cek dan Dicek untuk Anda. Pasangan artis Sophan Sopyan dan Widyawati Jumat malam kemarin menggelar sebuah perhelatan untuk anak mereka. Romi Oktaviano Perkasa Sopyan, putra Sophan dan Widyawati menyunting Ayesha Miranda Irzan. Resepsi pernikahan mereka diselenggarakan di Gedung Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. Ya harapannya sih ya jadi keluarga sakinah lah. Jadi ayah yang bijaksana, jadi suami yang baik, gua itu aja. Kami berdua merasa bahwa pada akhirnya kami menjadi tua gitu. Karena sebentar lagi jadi kakek, jadi nenek. Dan saya kira itu alami. Ya, kami nggak merasa khawatir dan justru merasa bahagia sekali. Pemirsa, penyakit kanker mulut rahim atau kista memang tidak saja menyerang wanita masa subur. Buktinya pelantun lagu Gang Kelinci Lilis Suryani yang sudah berusia 55 tahun terpaksa harus menjalani operasi pengangkatan rahim setelah penyakit kista yang menderanya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Lilis menjalani operasi pengangkatan rahimnya pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2003 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bersalin YPK Menteng, Jakarta Pusat. Operasi pengangkatan rahim itu memang langkah paling tepat ditempuh. Pasalnya dari hasil scanning yang dilakukan oleh dokter, kista yang ada di dalam rahim Lilis Suryani lebarnya sudah mencapai 8 cm. Saat ditemui tim Cek dan Dicek di rumah sakit pada hari Minggu siang kemarin, Lilis yang ditunggu oleh anaknya terlihat masih terbaring lemah dan belum bisa dimintai wawancara. Tentang operasi pengangkatan rahim akibat penyakit kista yang mendera ibu 3 anak itu, putra tertua Lilis, M. Yuslifar atau Uti, memberikan penjelasannya. Dia ngerasain bahwa
ada keluhan di bagian bawah perut itu rasanya nyeri. Saya bilang mungkin kecapean atau mungkin dicek aja dulu. Oh enggak, saya mau cek ke dokter aja, nanti mau di pap smear bilang gitu. Tapi mungkin karena